adik-adik, gimana nih kabarnya? Pada baik semua kan? Pasti dong baik dan pada sehat-sehat semua nih Kak. Iya, sudah 2 kali nih kita ibadah di gereja ini. Gimana? Pada seru-seru kan kakak-kakaknya? Seru banget, pasti kita kan udah memuji Tuhan dengan gembira. Bener banget. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi Ada Satu Sobatku. Kamu aja tahu kan lagunya? Tahu. Ayo kita Kalian nyanyi tahu bareng-bareng kan? ya. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Siap? Tua, tua. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yang keras ya, sekali lagi namanya siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, yang keras adik-adik. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Halo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari Minggu ini, mari kita berdoa biar kita dilindungi Tuhan hingga akhir. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan baik Tuhan dan sehat Tuhan, sehingga kami dapat muji muliakan nama-Mu. Dan Tuhan, semoga ibadah hari ini bisa berkenan buat-Mu Tuhan dan bisa masuk ke dalam pikiran kami masing-masing Tuhan, dan kami bisa lebih baik lagi dalam menjalani hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada bagimu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan kau berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam nama hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh.
Jelas sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar kau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan berdusta. Titah ke-10, jangan kau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan kau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya yang laki-laki maupun perempuan, ternak,mu atau segala milik mereka. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau membakar semangat kita nih Kak. Iya dong, kita harus menindihkan hati kita dan semangat kita. Bener banget, supaya kita bisa menerima firman Tuhan kita pada hari ini. Iya. Kita mau nyanyi apa nih Kak? Kita akan nyanyi mendidih, mendidih, mendidih. Mendidih di hatiku. Adik-adik, kita nyanyinya harus sampai mendidih ya. Siap Kak? Kita harus semangat. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susahku dan susahmu. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi ya, tua gayo. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilangkan susahku dan susahmu. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih. Kamanda tahu nggak sih Tuhan Yesus itu siapa? Tahu dong, Tuhan Yesus tuh penyelamat buat hidup aku. Cuman Kak, aku nggak seberapa tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulai khotbahnya, kita mau bahas nih tentang Tuhan Yesus. Yuk dengerin ya. Asik. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu dan remaja pada hari ini akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita buka Alkitab kita ya. Nanti akan kakak bacakan, tapi semuanya harus buka Alkitab. Kita buka dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kakak bacain ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa sih yang tahu Tuhan Yesus itu siapa? Semuanya pasti tahu ya. Kalau kakak tanya, siapa sih Tuhan Yesus itu? Nah, coba kakak mau tahu nih pendapatnya adik sekolah minggu atau yang remaja, pendapatnya tentang Tuhan Yesus itu siapa? Kita lihat ya. Tuhan Yesus adalah sahabat terbaikku yang selalu ada di saat aku susah dan senang. Tuhan Yesus Tuhan sang pemberi hidup dan keselamatan. Yesus adalah Tuhanku. Setiap aku berada, Dia selalu menjagaiku. Jadi menurutku Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik aku. Dia nggak pernah ninggalin aku. Dia itu selalu jadi samping aku. Dia itu selalu membantu aku. Dia itu sahabat yang selalu mendengar keluh kesah aku. Dia itu sahabat yang sering bantu aku. Dia itu beda dari sahabat-sahabatku yang lain. Dia itu sahabat paling baik. Bagi Jovan, Yesus itu adalah perisai bagi Jovan, benteng kehidupan Jovan. Karena di saat Jovan sakit, Tuhan menyembuhkan Jovan.
Di saat Jovan lemah, Tuhan menopang Jovan dan menunjukkan Jovan ke jalan yang benar. Tuhan Yesus adalah juru selamat hidupku karena Dia sudah menebus dosaku. Itu tadi dari adik sekolah minggu dan remaja. Jadi Tuhan Yesus itu menurut kita pasti berbeda-beda. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu siapa sih? Kalau di Markus tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu apa? Mesias itu adalah juru selamat. Kenapa bisa dikatakan juru selamat? Karena kita ini kan semua berdosa. Nah, kita sudah diselamatkan dengan Tuhan Yesus dengan cara apa? Tahu ya? Dengan cara apa? Datang ke dunia dan menebus dosa kita di kayu salib. Nah, sekarang kakak, Tuhan Yesus itu loh kak gak kelihatan. Kita tahu dari gambarnya aja. Dari kecil, dari kita masih sekolah minggu, horong 1A sampai sekarang yang sudah pada remaja, kita cuma diberitahu Tuhan Yesus itu yang ini, Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus itu Mesias. Tapi sebenarnya kita juga nggak tahu yang kayak gimana. Nah, kakak mau beritahu nih sedikit. Kalau misalnya kita mau ujian, kalau ujian kita belajar ya. Setelah belajar, apa belajar aja, nanti kalian bisa dapat nilai yang bagus. Kalau misalnya kalian belajar aja, apa cukup membantu dalam ujian? Oke, jadi harus apa? Berdoa. Betul, berdoa. Jadi seperti kata-katanya, ora et labo, berusaha dan berdoa. Berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Berarti kalau berdoa kepada Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus kita itu pertama tadi kita minta supaya ujiannya itu kita bisa mengerjakan dengan baik, ya kan? Berarti Tuhan Yesus itu satu, tempat curhat, satu ya. Oke. Terus yang kedua, kalau misalnya kita lagi sedih galau nih, waduh, aku dimarahin mama, kak, sedih aku. Kalian cerita ke temennya, kira-kira temennya ngomongin ke orang lain gak? Iya. Oh iya ya. Jadi lebih baik kita gimana? Kita berdoa sama Tuhan supaya kita bisa cerita dan bisa lega. Nah, kalau itu berarti namanya apa? Kalau misalnya tempat cerita, tadi tempat curhat ya. Kalau misalnya kita percaya berarti dia sahabat. Betul sekali. Dia adalah sahabat. Seperti lagu kita tadi ya. Jesus adalah sobatku. Oke. Yang ketiga, Yesus juga bisa jadi orang tua. Ketika kita sudah capek, sudah lelah sama pekerjaan kita, sama sekolah kita ngadu, ya Tuhan aku udah capek nih, gitu ya. Itu bisa juga sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama, ya kan? Tadi yang pertama tadi sebagai apa? Teman curhat. Yang kedua sebagai sahabat, yang ketiga sebagai orang tua. Nah, yang terakhir, kalau misalnya kita sudah sebagai orang terdekat ya tadi, kalau teman curhat, sahabat, dan orang tua itu sebagai teman terdekat. Jadi kita juga jangan lupa kalau Tuhan Yesus itu juga adalah Tuhan yang harus kita sembah. Nah, kita harus bersembah kepada Tuhan, selalu memuji namanya, memuliakan namanya ya. Oke, gitu ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu yang pertama tadi bisa menjadi teman curhat, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi orang tua, dan juga Tuhan yang kita sembah, yang harus kita hormati. Gitu ya. Jangan lupa tetap berdoa di waktu pandemi ini, kita tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menghormati Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi Tuhan, sebagai sahabat kami, sebagai orang tua kami, dan sebagai Tuhan yang kami sembah Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan acara kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan selama 1 harian ini Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan Tuhan.
Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah semua pemerintahnya, berkatilah semua jajaran pemerintahannya Tuhan, dari yang teratas sampai yang terbawah Tuhan, supaya mereka bisa mengatur dan memimpin wilayah kami, memimpin negara kami dengan baik Tuhan. Berkatilah juga Tuhan kami, anak-anak sekolah minggu yang sedang dalam masa studi kami Tuhan. Engkaulah yang mampu mengajarkan kami Tuhan dalam studi kami Tuhan, supaya kami bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh guru-guru kami Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga Tuhan orang tua, keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan, supaya mereka bisa selalu membimbing dan mengajari kami tentang firman-Mu. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi gimana nih adik-adik? Udah tahu kan Tuhan Yesus itu siapa buat hidup kalian? Bener banget, harus dicerna ya firman Tuhan hari ini. Nah Kak, kita sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau nyanyi satu lagu nih Kak. Iya, kita bakal nyanyi lagu Jesus is my best friend. Sambil mengumpulkan persembahannya adik-adik, siapin persembahannya. Lipat yang rapi. Tuhan Yesus itu sahabat kita adik-adik, jadi kita harus menyanyi dengan semangat ya. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. You give the greatest love and cleanse me from my sins. You are my best in my whole life. Jesus, you give the greatest love and cleanse me from my sins. You are my best, my best, my best friend. I love you forever. Masih semangat kan adik-adik? Kita nyanyi lagi ya, yuk. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. You give the greatest love and cleanse me from my sins. You are my best in my whole life. Jesus, you give the greatest love and cleanse me from my sins. You are my best, my best, my best friend. I love you forever. Oke adik-adik, sebelum kita menyerahkan persembahan kita dan menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Pada hari ini kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Nah, gimana nih adik-adik? Ibadah kita pada hari ini seru kan? Pasti seru banget dong, Kak. Nah, kira-kira ada pesan gak nih, Kak, untuk adik-adik sekolah minggu? Ada dong. Buat adik-adik, jangan sering-sering keluar rumah ya. Bener Kalau banget. kalau keluar pun harus pakai masker. Jangan lupa juga jaga kesehatan ya. Iya. Kita kakak sekolah minggu mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan berkati adik-adik. Hanya di kamera, pengen gua kan lebih.